Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang dipilih kali ini adalah bila para sultan batubara marah, PLN batubara dibubarkan. Tema ini dipilih karena sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian BUMN telah memutuskan untuk membubarkan anak perusahaan PLN, yaitu PLN Batubara. Keputusan ini diambil beberapa waktu lalu atau beberapa pekan lalu ketika Menko Marinvest Luhut Panjaitan yang tampaknya marah sekali gara-gara PLN terancam mengalami krisis batubara. Menteri yang juga merupakan pendiri sekaligus bos dari sebuah kelompok usaha yang sangat besar, bahkan terbesar di bidang pertambangan batubara dan pembangkit listrik swasta, ini kemudian memutuskan atau menyatakan bahwa PLN Batubara harus dibubarkan. Jadi secara jelas dia menuding PLN Batubara sebagai biang keladi dari krisis bahan bakar yang dialami oleh PLN. Kemudian apa yang dinyatakan oleh Luhut ini diamini oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang juga merupakan bagian dari Adaro Group, sebuah kelompok bisnis yang tak kalah besarnya dibandingkan Toba Sejahtera Group di bidang pertambangan batubara dan pembangkit listrik swasta. Targetnya tahun ini PLN Batubara harus bubar. Dan sekarang sudah muncul informasi bahwa PLN Batubara akan digantikan oleh Badan Layanan Umum. Nanti setiap produsen batubara harus store sejumlah uang ke Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum inilah nanti yang akan membantu PLN untuk membeli batubara sesuai dengan harga pasar. Ini meniru mekanisme di sawit. Karena dalam industri kelapa sawit, hal ini sudah dilakukan cukup lama. Tapi sebagaimana kita ketahui, Indonesia sendiri sejak beberapa pekan lalu setelah mengalami krisis minyak goreng, krisis minyak sawit. Nah, ini kan aneh. Kalau suatu mekanisme yang jelas tidak efisien dan tidak efektif, kok malah ditiru. Nah, bagaimana masalah ini sesungguhnya? Saya akan berbincang dengan seorang pakar hukum dari Universitas Tarumanegara, Dr. Ahmad Reddy. Bravos, your digital radio station. Halo Pak Ahmad Reddy, jadi bagaimana Anda melihat keputusan Menteri BUMN untuk membubarkan PT PLN Batubara, anak perusahaan PLN yang justru banyak dilihat oleh orang sebagai sesuatu yang strategis. Dan ini keputusan ini juga membuat banyak orang melihat bahwa krisis batubara yang pernah dialami PLN ini disebabkan oleh PLN batubara yang bekerja tidak becus, setidaknya tentu saja di mata Menteri Erick Thohir. Dan menurut Anda bagaimana nih Pak secara hukum? Ya, baik, terima kasih Pak Gigin. Pertama kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar. Jadi di pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu sudah mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di Indonesia itu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu landasan filosofis ketika kita membaca pikiran apakah yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dalam rangka pembubaran PT PLN Batubara untuk mengatasi krisis batubara di Indonesia itu dalam konteks konstitusi sudah pas atau tidak. Pertama begini, di Undang-Undang Minerba, Undang-Undang 4 tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 tahun 2020 yang melaksanakan pasal 33 tadi diatur bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri, pemerintah mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri. Jadi seluruh perusahaan batubara di Republik Indonesia ini, itu dia wajib memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri dulu, baru boleh diekspor. Nah ini kan kenyataannya sekarang ini kan harga batubara itu sangat tinggi Pak Gigin. Jadi apabila dijual di dalam negeri itu sekitar $70
per metric ton per metric ton, sedangkan kalau mau diekspor itu sampai dengan 240 sampai 250 dolar. Disparitasnya tinggi. Tapi ingat bahwa ketika disparitas harga yang tinggi ini, batu bara 70 dolar itu untuk kepentingan energi. Artinya itu akan dimakan oleh PLN untuk mengalir rakyat. Karena memang batu bara itu punya konstitusi ekonomi. Jadi dia bukan hanya sebagai modal ekonomi saja, komoditas ekonomi, tapi dia sebagai modal dasar pembangunan bangsa kita. Jadi, dan itu pun jumlahnya cuma 25%. Jadi perusahaan batubara itu silakan 75% dijual dengan harga pasar dunia yang 250. Tapi mbok 25% itu kasih ke PLN untuk mengalir rakyat ini kan dengan listrik. Nah, tiba-tiba ini Pak Gigin, perusahaan batubara ini karena tergiur 250 dolar tadi itu ya berlama-lama mengekspor. Nah, kewajiban domestic market obligation itu ditinggalkan untuk mensuplai PLN tadi itu. Nah, sehingga kemudian terjadi krisis listrik di berbagai macam pembangkit kita. Nah, tiba-tiba dengan masalah DMO tadi itu, Pak Luhut mengatakan bahwa PLN batubara sebagai biang kerok. Karena dianggap ya tidak bisa menata kelola suplai batubara untuk PLN. Padahal PLN batubara ini hanya 20% loh memenuhi kebutuhan PLTU kita. 80%-nya dari mana? 80%-nya itu PLN beli sendiri, kemudian di PJB, pembangkit Jawa Bali itu juga beli sendiri, dan ada PLTU, IPP, dia beli sendiri ke IUP. Jadi 20% saja PLN batubara ini, dan dia itu mensuplai PLTU kecil-kecil, Pak, di pelosok-pelosok, di Jambi, di Sumatera itu disuplai oleh PLN batubara, agar kemudian pembangkit yang kecil-kecil dari iup-iup yang kecil ini bisa disalurkan. Nah, ini saya kira jadi apa yang disampaikan oleh Pak Luhut dan kemudian dieksekusi oleh Pak Erick Thohir yang ingin membubarkan PLN batubara itu saya kira nggak nyambung ya. Jadi ibarat sakit kepala tapi berupaya menggunakan obat sakit perut. Begitu Pak Gigin. Ya, tapi apakah secara hukum itu bisa disahkan pembubaran ini? Mengingat ini sudah diputuskan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Secara hukum ya sah-sah saja Pak Gigin, karena memang di Undang-Undang BUMN itu diatur bahwa Menteri BUMN itu ya punya kewenangan untuk, karena dia sebagai wakil pemerintah pusat ya, yang memiliki saham di BUMN kita ya, dia bisa kemudian membentuk dan membubarkan BUMN. Apalagi ini anak perusahaan dari BUMN. Kalau perusahaan BUMN-nya memang harus melalui peraturan pemerintah, PP, harus tanda tangan presiden. Tapi untuk membentuk dan membubarkan anak-anak perusahaan atau cucu perusahaan itu ya, itu bisa dilakukan oleh seorang Menteri BUMN. Tapi lebih dari itu Pak Gigin, yang perlu kita perhatikan, apakah pantas atau tidak PLN batubara ini dibubarkan? Karena belum dilakukan audit manajemen, audit keuangan, audit operasional, ujuk-ujuk dibubarkan. Padahal kan kalau kita mau fair, diaudit dulu nih PLN batubara ini. Apakah kemudian dia punya masalah di manajemen, masalah di operasional, masalah di keuangan, sehingga dianggap tidak sehat. Lah ini lagi perusahaan sehat Pak Gigin. Perusahaan sehat dapat banyak award dari berbagai macam stakeholder, kemudian membantu PT PLN untuk mensuplai batubara di pembangkit yang kecil-kecil. Tidak ada salah, tidak ada masalah, tiba-tiba dibubarkan. Nah ini saya kira memang menjadi soal. Padahal di Undang-Undang Minerba itu dimungkinkan, Pak. Artinya perusahaan-perusahaan itu menjadi trader. Masa perusahaan swasta itu boleh menjual batubaranya ke PLN, sedangkan PLN tidak boleh membeli batubara dari anak perusahaannya sendiri? Toh ketika anak perusahaannya untung ya PLN juga yang untung. Dan ketika ini anak perusahaan, PLN punya pengendalian yang maksimal terhadap anak perusahaannya. Nah ini saya kira memang dalam konteks berpikir ya ada soal teknis lah yang saya kira harus diluruskan dalam konteks pembubaran PLN batubara ini. Itu Pak. Ada juga yang mengatakan bahwa ada kepentingan pribadi di sini. Dalam arti kalau kita lihat yang mencetuskan ide pembubaran PLN itu kan Pak Luhut Panjaitan, Menko Marinvest. Tapi dia sendiri juga pendiri dan juga bos dari Toba Sejahtera Group yang merupakan perusahaan tambang batubara yang terbesar di Indonesia. Grup ini juga merupakan pemilik pembangkit listrik swasta terbesar di Indonesia. Kemudian yang mengeksekusi adalah
Erick Thohir, Menteri BUMN, yang juga merupakan adik kandung dari CEO Adaro Group, yang besarnya nggak kalah dibandingkan dengan Toba Sejahtera Group, jelas, bahkan mungkin lebih besar dilihat dari segi produksi batu bara dan juga produksi listrik dari pembangkit listrik yang mereka miliki. Jadi banyak orang yang curiga, ini kepentingan dua orang ini sebenarnya, dan juga tentu teman-temannya pengusaha-pengusaha besar di bidang pertambangan batu bara dan pembangkitan listrik untuk menguasai produksi dan distribusi listrik di Indonesia. Ada kecurigaan semacam itu. Secara hukum bagaimana kalau kecurigaan ini terbukti, Pak? Ya, saya kira ketika ada pendapat demikian, saya kira sah-sah saja, dan ya menurut saya juga potensi konflik kepentingan antara Menteri Luhut dan Menteri Erick itu sangat besar dalam tata kelola minerba di Indonesia. Pertama, betul kata Pak Gigin tadi itu, bahwa ya suka tidak suka, mau tidak mau, Pak Luhut ini ya adalah salah satu pemain di sektor batu bara juga, dengan perusahaan sangat besar dalam tata kelola batu bara. Jadi ketika misalnya dengan kewajiban DMO ini perusahaan-perusahaannya itu tidak bisa mengekspor batu bara, nah ini juga secara pribadi dia sebagai seorang pelaku di sektor bisnis batu bara, dan dia punya kewenangan luar biasa karena bagian dari penguasa, ini juga saya kira bisa ditarik ke situ. Begitu pula Pak Erick Thohir. Jadi Pak Erick Thohir punya masuk ke grup Adaro di situ, walaupun secara tidak langsung, karena yang bergerak secara langsung itu adalah Boy Thohir, tapi ini tidak bisa dilepaskan Pak Gindan. Ini banyak yang mengatakan ini bagian dari konflik kepentingan. Jadi ada benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan kepentingan nasional yang lebih besar. Karena memang ya PLN ini kan tidak hanya menyangkut soal listrik saja, tapi juga bicara mengenai ketahanan energi. Nah, sehingga kemudian batu bara kita itu ya harusnya bagaimana dia tersedia, bisa diakses secara murah, dan kemudian dia bisa terjangkau. Nah, ini dalam persoalan hari ini itu tidak terjadi. Batu bara kita krisis, padahal kita kaya batu bara, kan ini ironis. Perusahaan batu bara itu lebih memilih untuk mengekspor habis-habisan, menguras bumi air Indonesia, bongkahan batu bara itu untuk dijual ke luar negeri, sedangkan untuk PLN yang notabene itu untuk hidup rakyat, karena bicara mengenai ketahanan energi, bicara mengenai elektrifikasi, bicara mengenai pemenuhan kebutuhan untuk industri, rumah tangga, transportasi, komersil, itu dinomor dua kan. Nah, harusnya kan kalau konteksnya itu merah putih, ya sudah perusahaan batu bara yang tidak memenuhi kebutuhan dalam negeri di stop ekspornya, nggak perlu izinnya dicabut, kan sesederhana itu Pak Gigi. Nggak perlu kemudian tiba-tiba PLN batu bara dibubarkan, tiba-tiba mau bentuk badan layanan umum, tiba-tiba kemudian harga batu bara itu mau disepakati diserahkan ke mekanisme pasar. Nggak bisa, masa harga batu bara kita itu ketika PLN beli dengan harga dunia, harga batu bara dunia, padahal di bumi kita punya batu bara yang harusnya bisa gratis, nggak beli pun bisa diambil oleh PLN. Nah, ini saya kira dibuat ribet ini persoalan kecil ini, bahwa ada perusahaan batu bara yang tidak comply terhadap kewajibannya, kemudian dibuat solusi-solusi yang malah complicated, malah merusak tata kelola kita. Itu saya kira masalahnya Pak Gigin. Ada juga yang orang memandang dengan sinis bahwa kalau para sultan batu bara, sultan dalam tanda kutip tentunya ya, itu sudah punya mau, nggak ada yang bisa mengalahkan. Dan ini diperkuat oleh satu hasil kajian yang judulnya Anti-Corruption yang disusun oleh Walhi, Greenpeace, dan berbagai macam lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan. Di dalam laporan tersebut disebutkan bahwa batu bara menjadi mesin uang yang sangat efektif untuk mengatur politik. Bahkan kemudian Faisal Basri mengatakan apabila 10% saja uang dari produksi batu bara ini dialirkan politik, para sultan batu bara ini bisa mengatur siapa saja yang bisa menjadi gubernur, bupati, presiden, sampai lebih rendah lagi, atau mungkin anggota DPR dan lain sebagainya. Ini kan situasi yang sangat mengerikan. Dan menurut Pak Agung Suparwoto, dia Ketua Komisi ESDM di DPR, sebenarnya kita nggak usah mikir yang lain-lain. Indonesia sudah punya undang-undang minerba yang mengatur tentang pembagian produksi dan distribusi untuk luar dan dalam negeri
produksi batu bara. Itu saja dilaksanakan sebenarnya sudah jalan menurut Agung Suparwoto. Tapi kok nggak jalan, itu gimana Pak? Ya, jadi sekarang ini kan ada banyak kontrak pertambangan batu bara yang mau habis, Pak Gigin. Misalnya sebentar lagi itu KPC, sebelumnya itu Arutmin. Ini kan perusahaan-perusahaan gajah di sektor batu bara yang pemiliknya misalnya Bumi Resources, di situ Pak ada Pak Abu Rizal Bakri gitu kan. Kemudian Adaro, di situ ada Pak Boy Tohir dan lain-lain. Kan begini saja kalau kita jadi orang yang lurus dan sehat. Ini PKP 2B, kalau Anda mau lanjut, Anda harus loh jual batu bara itu misalnya 40% bagi PLN dengan harga sekian. Kalau nggak mau ya sudah, kontraknya kami putus, kami perintahkan PT Bukit Asam BUMN untuk kemudian mengambil alih lahan Anda. Kan negara ini kuat, Pak. Tapi kan enggak. Di Undang-Undang Minerba itu, di Undang-Undang 3 tahun 2020, PKP 2B yang akan berakhir, perjanjian karya pengusahaan batu, itu dapat dilanjutkan dalam jangka waktu 22 kali 10 tahun. Nah, ini kan saya kira mencintai. Padahal sebenarnya kalau kita mau, kontrak-kontrak yang habis itu ya sudah tidak diperpanjang, ditugaskan kepada BUMN-BUMN kita. Toh kita punya BUMN batubara, ada PTBA. Toh kita punya PT Inalum yang memang holding di sektor BUMN. Kenapa kemudian perusahaan-perusahaan negara ini ya idealnya harus ditugaskan untuk menambang batubara kita agar kemudian PLN ini tidak jadi seperti ini. Kalaupun akhirnya kemudian batubara ini bisa dikapitalisasi oleh BUMN kita, yang untung juga negara. Ini kan enggak, jadi lebih dikapitalisasi, sumber daya alam kita diberikan kepada swasta, kemudian swasta ini suka-suka, nggak mau wajib DMO, royaltinya itu pun juga sangat kecil, kemudian tata kelolanya juga juga tidak sebagus yang idealnya. Nah, dan regulasi yang tadi disampaikan oleh Pak Gigin kan dibuat oleh Komisi 7 DPR, Undang-Undang 3 tahun 2020 itu, yang sekarang oleh Wahyu dan kawan-kawan itu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Karena ya tadi menegasikan BUMN, kemudian memprivatisasi sumber daya alam kita, merusak lingkungan, kemudian tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah, izin-izin ditarik ke pusat semua, sehingga pemerintah daerah itu tidak punya kewenangan lagi. Nah ini yang tadi Pak Gigin sampaikan itu yang membuat juga di Komisi 7 DPR RI, Pak Gigin. Jadi prinsipnya saya kira kita kembali saja ke Undang-Undang Dasar, bahwa batu bara itu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, penguasaan oleh negara itu siapa sih? Mahkamah Konstitusi sudah berkali-kali mengatakan bahwa penguasaan oleh negara itu adalah negara sendiri yang mengusahakan melalui perusahaan-perusahaan negara atau perusahaan-perusahaan daerah. Gitu, Pak. Ya, dalam soal pertambangan ini memang juga aneh ya di mata saya. Saya bukan ahli hukum sama sekali. Bahwa misalnya kalau kita lihat juga di tambang-tambang minyak, tambang emas Freeport misalnya, ketika izinnya sudah habis, seharusnya kan itu diserahkan ke negara kan, itu tambang semua beserta saya milik negara. Ini malah pemerintah beli saham, mengeluarkan sangat banyak tambang minyak asing yang masa kontraknya sudah habis, termasuk untuk Freeport dan lain sebagainya. Ini kok bisa hal seperti itu terjadi? Apalagi kalau kita kaitkan dengan tambang batu bara, begitu kontraknya habis otomatis panjang. Wah, ini hukum kita ini kesan saya nih kok kacau sekali ya Pak ya dalam soal pertambangan. Apakah Anda setuju dengan saya? Iya betul Pak, karena memang sumber daya alam itu kan sebagai sumber kekayaan yang luar biasa. Apalagi kemudian tadi ya dengan sumber daya alam itu bisa tadi membiayai berbagai macam di pilkada, di pilpres, di pileg itu kan juga dari sumber daya alam itu. Nah sehingga kemudian ya oligarki itu muncul Pak. Jadi antara penguasa dan pengusaha dalam tata kelola sumber daya alam itu ya tidak bisa dipisahkan. Nah saya kira ya kita harus kembali ke undang-undang dasar kita bahwa negara harus kuat, bahwa kemudian sumber daya alam itu harus dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketika tadi itu masih kemudian menjadi komoditas kapital untuk digunakan bagi kepentingan pribadi atau kelompok saja, nah ini akhirnya rakyat lagi yang rugi, dan bangsa kita akhirnya ya pada waktunya kita akan miskin, sumber daya alam kita habis, anak cucu kita hanya mewarisi kerusakan lingkungan, konflik sosial, kemiskinan. Sedangkan generasi kita dan generasi di atas saya itu sudah menghabisi sumber daya alam tanpa kemudian menyisakan untuk anak cucu kita. Nah ini kan bahaya, Pak Gigin. Kalau saya ingat Pak, kalau zaman dulu, zaman Pak Harto itu pengusaha dan penguasa itu terpisah. Ya, pengusaha kaya raya luar biasa.
tapi mereka tidak langsung masuk sebagai penguasa Iya, kabinet iya. dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini kan lain, Pak. Mereka masuk di kabinet, menjadi Betul. anggota DPR, bahkan menjadi ketua DPR, ketua dan ketua-ketua dan macam-macam. Ya, ini kan orang kemudian muncul istilah peng-peng, pengusaha penguasa atau penguasa yang juga pengusaha. Apakah Betul. secara hukum hal ini bisa dibenarkan? Karena ini jelas menimbulkan konflik kepentingan, Pak. Iya, karena memang dalam konteks demokrasi hari ini kan tidak ada soal Pak sebenarnya pengusaha jadi penguasa itu kan memang di undang-undang pileg, di undang-undang pilpres, di undang-undang dasar kita sangat dimungkinkan. Tapi memang rekrutmen ini penting, rekrutmen partai politik ini. Artinya memang silakan dia jadi pengusaha, tapi ketika kemudian jadi penguasa maka dihindari konflik kepentingan. Apalagi biaya pemilu kita kan mahal. Itu Pak yang akhirnya yang jadi itu adalah pengusaha-pengusaha, orang-orang yang punya uang Pak, yang bisa berkuasa masuk ke legislatif, legislatif dan eksekutif itu, karena memang di undang-undang kita demikian, di undang-undang pemilu kita. Nah, ke depan ya kita harus perbaiki rekrutmen calon-calon anggota DPR, DPRD dan kemudian berbagai macam calon pejabat publik ini ya tadi, agar kemudian bisa menghasilkan calon-calon yang memiliki kapasitas, integritas, dan kapabilitas yang tinggi, bukan hanya karena dia punya uang yang bisa dalam tanda kutip money politik dan seterusnya. Gitu Pak Gin. Iya, cuman susahnya Pak ya, kalau pengusaha-pengusaha itu sekarang juga banyak yang merangkap menjadi ketua parpol, Pak. Betul. Mereka yang bukan kader mana yang bisa jadi anggota DPR, menjadi caleg, menjadi cabuk, cawalkot, bahkan capres, Pak. Jadi makin ruwet, makin lama. Betul. Partai politik sekarang bisa dibeli, Pak. Bisa dibeli, dan ke partai politik sekarang kan bisa dibeli juga, Pak. Sehingga kemudian hanya pengusaha-pengusaha yang punya duit, Pak, yang bisa beli partai politik itu kan. Iya, sehingga ada yang kemudian mengusulkan supaya presidensial threshold dihapus. Itu bagaimana menurut Anda, Pak? Terutama dalam kaitannya supaya kita bisa memperoleh politisi yang betul-betul baik dan bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Ya. Dalam era demokrasi saya kira hal demikian sah saja Pak. Jadi 0% presidensial threshold karena memberikan akses kepada seluruh rakyat yang memiliki kapasitas, integritas, kapabilitas untuk kemudian diusulkan menjadi calon presiden atau wakil presiden. Nah, walaupun dalam konteks konstitusi kita kan jelas di pasal 6A Undang-Undang Dasar itu kan diatur. Jadi calon presiden dan wakil presiden itu kan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, di pasal 8 Undang-Undang Dasar itu diatur. Nah, ketika presiden itu berhalangan tetap, maka partai pemenang pemilu lah yang juga harus kemudian mencalonkan penggantinya. Artinya memang di konteks Undang-Undang Dasar kita itu secara normatif juga mengatur bahwa ada loh partai pemenang pemilu yang memiliki hak untuk kemudian menggantikan apabila ada presiden atau presiden yang berhalangan. Nah, ini konstruksi berpikir ini saya kira ya dalam konteks konstitusi debat lah Pak. Tapi ya bahwa demokrasi kita itu memberikan akses kepada siapapun melalui jalur-jalur partai politik atau gabungan partai politik untuk dicalonkan, itu saya kira sah-sah saja tanpa harus kemudian ada presidensial threshold seperti sekarang 25% untuk perolehan di DPR dan 20% untuk perolehan suara nasional. Gitu Pak Gigin. Saya sendiri juga khawatir apabila nanti bahwa politik kita dikuasai oleh orang-orang berduit, politisi berduit, karena dia pengusaha, atau dia nggak berduit tapi didukung oleh pengusaha besar. Akibatnya eksploitasi ke sumber daya alam kita, seperti batu bara dan lain sebagainya, itu akan makin menjadi-jadi. Ada sekelompok kecil orang yang makin kaya, ini sebagaimana dibuktikan oleh berbagai kajian ekonomi. Mereka makin kaya dan makin berkuasa. Pada akhirnya rakyatnya dapat apa-apa nih Pak? Betul Pak. Iya. Jadi ini yang agak saya khawatirkan juga bahwa sistem ini akan terus berlanjut. Apakah secara hukum mungkin dilakukan perubahan-perubahan, ya, termasuk apakah itu perubahan dalam perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah? Kalau mungkin itu seberapa sulitnya Pak? Pertama memang saya kira sangat mungkin Pak. Jadi memang salah satu cara untuk memperbaiki berbagai macam moral hazard tadi itu ya melalui peraturan perundang-undangan. Walaupun ya undang-undang yang kemudian dibentuk oleh DPR itu tadi juga punya potensi moral hazard Pak.
Karena yang membentuk juga itu punya izin tambang gitu kan. Kemudian dia jadi anggota DPR dibiayai oleh perusahaan-perusahaan tambang. Jadi sebenarnya ya agak sulit juga gitu kan. Tapi bahwa misalnya Undang-Undang 4 tahun 2009 itu pernah dibentuk, Pak. Dan undang-undang ini sangat merah putih. Di situ ada BUMN diperkuat, ada kewajiban domestic market obligation agar kemudian batu bara ini nggak boleh diekspor sebelum di Indonesia itu sudah terpenuhi kebutuhannya. Itu ada banyak undang-undang yang kemudian merah putih. Nah, ada sekarang Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang minerba yang baru ini memang saya lihat ya jauh dari semangat konstitusi ekonomi kita. Misalnya dari kontrak-kontrak yang habis itu dapat dilanjutkan 2 kali 10 tahun. Nah, padahal dalam konteks kita yang memang bicara pasal 33 harusnya dikembalikan lagi ke negara. Kemudian negara melalui perusahaan-perusahaan negara yang mengusahakan. Bolehlah swasta, tapi kemudian saham mayoritasnya tetap di BUMN. Jadi bikin saja joint venture. Swasta tidak kita negasikan karena mereka ingin turut serta dalam pembangunan ekonomi, ya monggo. Tapi tetap penguasaan dominannya mayoritas di perusahaan-perusahaan negara kita. Nah, sekarang kan enggak, Pak. Seluruhnya diswastanisasi, 100% diswastanisasi. Rezimnya itu rezim kontrak, PKP 2B, dan izin usaha pertambangan khusus diberikan kepada mereka dengan red carpet. Sedangkan BUMN kita kalau mau dapat izin tambang ikut lelang, Pak. IUP itu ikut lelang. Tapi ada loh perusahaan-perusahaan yang tadi punya ketua partai, punya salah satu keluarga di kabinet misalnya, itu langsung dapat secara cepat mendapatkan konsesi sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Nah, ini saya kira memang menjadi soal hukum yang harus diperbaiki, dan ya Mahkamah Konstitusi sekarang sedang memeriksa, Pak. Memeriksa dan menyidang kasus perkara-perkara pengujian Undang-Undang Minerba agar kemudian dikembalikan ke Undang-Undang Dasar. Nah, putusan MK sebelumnya sudah mengatur, Pak. Di Undang-Undang Minerba 3 tahun 2020 itu diatur misalnya tadi PKP 2B yang berakhir itu diperpanjang 2 kali 10 tahun. Kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi. MK mengatakan, tidak boleh. Bahwa ketika dia berakhir, hubungan antara negara dan perusahaan swasta itu sudah selesai. Maka wilayahnya dikembalikan dulu ke negara. Kemudian negara menugaskan BUMN, apabila BUMN tidak mau dikasih ke BUMD, apabila BUMD tidak mau dikasih kepada swasta cara lelang. Nah, itu jelas, Pak, putusan MK. Nah, tapi kenyataannya, ini siap-siap untuk SDM memperpanjang PKP 2B kepada perusahaan-perusahaan tadi itu. Padahal jelas-jelas MK mengatakan nggak boleh, harus dikembalikan ke BUMN. Itu kira-kira Pak Gigin. Oke, Pak, terima kasih banyak, Pak, atas kesediaan Anda berbincang dengan Brabos, dan kita masih akan jumpa lagi suatu saat. Oke, terima kasih Anda berada. Itulah perbincangan saya dengan seorang pakar hukum dari Universitas Tarumanegara. Dan kita masih akan jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru edisi berikutnya. Sekali lagi, Bravos. Bravos, your digital radio station.